Halo, apa kabar nih kalian semua? Kuharap kalian baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata dari seorang anak jutawan tunggal kaya raya melakukan pembunuhan. Anak jutawan killer. Seorang anak tunggal kaya raya asal Kanada melakukan pembunuhan. Saat aku membaca dan mendalami cerita ini, aku rada kesel sama polisinya. Kenapa kesel? Karena polisi ini kurang menanggapi dan teliti dalam kasus pertama. Coba aja pada kasus pertama polisi menanggapi orang yang melapor, pastinya kejadian pembunuhan yang lain tidak akan terjadi. Yaudah cuy, kalian dengerin aja nih ceritanya. Bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan padahal dia kaya raya, anak tunggal juga, semua harta warisan bakal jatuh ke dia kan. Terus apa motifnya dan bagaimana dia bisa sampai ketahuan. Wait. Jangan senyum-senyum dulu deh. Kalian yakin menonton video ini? Yakin? Udah deh, check this out. Kasus hari ini berasal dari seorang pria yang bernama Dylan Millard, lahir pada tahun 1985 di Toronto, Kanada. Dylan adalah anak tunggal dari pasangan Wayne Millard dan Madeline Burns. Wayne Millard, ayahnya Dylan, adalah seorang pilot dan pengusaha. Dalam keluarganya, Dylan ini memiliki usaha turun-temurun, yaitu maskapai penerbangan. Jadi kebayanglah berapa uangnya. Jadi yang pertama kali merintis usaha ini adalah kakeknya Dylan yang bernama Carl pada tahun 1960-an. Isunya usaha ini adalah maskapai penerbangan kargo, jadi tidak mengangkut penumpang. Setelah kakeknya Dylan meninggal, usaha ini diturunkan kepada ayahnya yang bernama Wayne tadi. Dan dipegang oleh Wayne, perusahaannya semakin melonjak naik, makin banyak penghasilannya per tahun sampai berjuta dan bermiliar juta dolar. Pastinya Dylan dari kecil sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap dan mewah. Apapun yang Dylan minta pasti dituruti oleh orang tuanya. Contohnya dari umur 9 sampai 10 tahun, Dylan sudah dibolehkan untuk mengemudi sebuah mobil. Keluarga Dylan ini mempunyai lapangan terbang, jadi Dylan diperbolehkan untuk belajar mobil di daerah tersebut. Pada umur 12 tahun, Dylan ini sudah diperbolehkan untuk belajar menerbangkan sebuah pesawat kecil dan helikopter. Sayangnya hidup mewah dan bergelimang harta tidak menjamin kehidupan yang stabil. Dylan ini dianggap di sekolah tidak bisa beradaptasi dan dicap oleh teman-temannya sebagai anak yang aneh. Contoh keanehan yang paling menonjol dari Dylan adalah dia suka makan makanan anjing. Dylan juga mempunyai bobot yang berat, bisa dikatakan gendut, dan juga dia berusaha untuk memiliki teman tetapi dengan cara memamerkan uangnya. Mungkin maksud Dylan ini ingin mengambil hati teman-temannya untuk mau berteman dengannya. Tetapi caranya itu loh yang salah. Sehingga membuat teman-temannya ini ilfeel dan tidak mau berteman dengannya lagi. Sampai suatu ketika pada umur 14 tahun, Dylan ini membuat bangga teman-temannya dengan cara mencetak rekor dunia sebagai anak pertama kali yang menerbangkan helikopter dan pesawat kecil tipe fixed wing. Jadi mulai adalah teman-teman Dylan ini mulai dekat sama Dylan dan Dylan juga mulai senang, tapi untuk beberapa waktu saja. Setelah rekornya si Dylan ini dilupakan, Dylan ini kembali dicap sebagai orang aneh dan dijauhi oleh teman-temannya lagi. Ditambah masalah keluarga yang ada di rumah Dylan, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah orang tuanya bercerai, si Dylan ini sikapnya mulai memberontak. Dan setelah bercerai tersebut, si Dylan ini ikut ayahnya. Tapi hubungan Dylan ini ke ayahnya tidak baik. Dylan ini benci dengan ayahnya. Dia menyalahkan segala keburukan yang terjadi kepadanya ke ayahnya. Contohnya, Dylan ini menjadi gendut.
Ayah sih ngasih pasta terus ke aku tiap hari, jadi kan aku gendut. Sampai dewasa pun Dylan tetap menyalahkan ayahnya atas hal buruk yang terjadi kepadanya, bukannya malah introspeksi diri. Dylan ini sempat berkuliah, tetapi dia hanya kuliah sebentar saja, padahal kita kuliah untuk mencari kerja yang bagus dan baik nantinya, tapi nggak mungkin kan Dylan ini berpikir begitu. Secara orang tuanya memiliki uang yang banyak dan hartanya berlimpah, jadi dia punya ayah, tinggal minta toh langsung dapat. Habis berhenti dari kuliah, Dylan ini bekerja di perusahaan ayahnya. Tapi nggak bisa dikatakan bekerja juga sih. Kenapa? Karena memang dia nggak ada kerja sama sekali, tetapi dapat gaji dari ayahnya. Nokernya dong om. Hal inilah yang membuat Dylan dan ayahnya sering berantem. Ayahnya ingin Dylan ini meneruskan perusahaan ayahnya, tapi dari Dylan sendiri tidak mempunyai motivasi untuk bisa bekerja di sana. Oke, dari sini ceritanya lebih menegangkan lagi. Dylan mempunyai teman yang bernama Mark Snitch. Mark ini berbeda dengan Dylan 180 derajat dari Dylan. Mark ini lahir pada tahun 1987, 2 tahun lebih muda dari Dylan. Berasal dari keluarga yang sederhana, Mark ini dikenal sebagai anak yang bermasalah. Dia sering melakukan tindakan yang ilegal dan Mark ini bercita-cita menjadi rapper. Jadi Mark mau berteman dengan Dylan karena menurut Mark dengan kekayaan Dylan, Mark ini bisa menjadi rapper. Dengan Mark punya koneksi dengan orang-orang yang menjual senjata ilegal, obat-obatan terlarang, dan Dylan ingin masuk ke dunia yang ilegal ini cuy. Gila. Bukan cuma Mark yang butuh Dylan, tapi Dylan juga membutuhkan Mark. Secara Dylan ini ingin menjadi bad boy. Karena si Mark ini bad boy, maka si Dylan ingin berteman. Sampai suatu ketika, Dylan dan Mark ini mencari aksi yang menantang. Salah satunya Dylan ini terobsesi dalam meledakkan suatu barang. Jadi Dylan dan Mark ini mencari barang dan melakukan aksi tersebut di dalam hanggar milik keluarga Dylan. Sudah selesai dari aksi tersebut, mereka mencari aksi yang lebih menantang lagi. Mereka melakukan aksi pencurian dengan cara berkeliling, biasanya alat-alat pertanian dan mobil, dan biasanya barang curian tersebut ditaruh mereka ke dalam hanggar milik keluarga Dylan tadi. Mereka menyebut aksi mereka ini dengan sebutan criminal mission. Bahkan mereka ini sempat melakukan adegan dewasa untuk beberapa kali. Sedangkan untuk hubungan Dylan ini menjalin hubungan asmara beberapa kali tetapi tidak ada yang serius. Dylan sempat menjalin hubungan dengan Laura Babcock pada tahun 2008. Mereka pertama kali bertemu di salah satu bar yang ada di area Toronto, Kanada. Laura dan Dylan ini seumuran. Jadi saat mereka bertemu sama-sama umur 23 tahun. Laura lahir dari keluarga sederhana. Laura bisa dibilang punya masa kecil yang bahagia walaupun gak bergelimang harta seperti Dylan. Laura sangat tertarik di bidang seni. Dia punya bakat berakting dan cita-citanya ingin menjadi seorang aktris. Sama teman-temannya, Laura ini dikenal sangat ceria. Gak lama kenal dengan Dylan, akhirnya si Laura dan Dylan ini menjalin hubungan asmara. Tapi hubungan mereka ini tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan saja. Mereka putus secara baik-baik juga. Bahkan setelah putus mereka berteman secara baik-baik. Laura ini menjalin hubungan lain dengan seorang pria yang bernama Shawn Leonard. Tetapi Shawn ini benar-benar 180 derajat dari si Dylan ini. Shawn ini gak manja, pekerja keras, penyayang, pengertian. Pokoknya memang tipe idaman kali. Sayangnya hubungan mereka ini hanya bertahan sebentar juga.
hanya 18 bulan saja. Setelah putus dari Shawn, Laura ini mengalami keterpurukan. Dia depresi, bahkan beberapa kali Laura menyakiti dirinya sendiri. Bahkan Laura sendiri pernah tinggal di jalanan dan menjadi tunawisma. Tapi Shawn, mantannya si Laura ini, tetap peduli kepada Laura. Shawn membantu mencarikan tempat tinggal dan membantu mencari pekerjaan. Dan bahkan di saat bersamaan hubungan Laura dan Dylan belum berakhir. Baik kali Shawn ini jadi orang. Saat ini Laura dan Dylan masih berkomunikasi. Bahkan mereka masih sering melakukan hubungan. Walaupun mereka udah gak berpacaran lagi, dan walaupun di saat itu Dylan udah punya cewek lain yang bernama Christina. Wow. Akhirnya hubungan gelap antara Laura dan Dylan ini ketahuan juga oleh ceweknya si Dylan, Christina. Pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Februari, Laura ini kan ulang tahun. Terus Christina ini kirim pesan ke Laura dan isinya seperti ini. Langsung marahlah Christina ini kepada Laura karena melihat balasan dari Laura tadi. Christina ini menyalahkan si Laura sepenuhnya. Tapi anehnya si Christina ini tidak menyalahkan apapun kepada si Dylan ini. Mungkin dia takut gak kesal-kesal amat ke si Dylan. Terus Christina bilang ke Dylan akhirnya, "Dylan, aku gak suka ya kamu berteman atau berhubungan dengan Laura. Aku mau kamu berhenti." Dylan pun nurut dan SMS ke Laura seperti ini. Setelah percakapan Dylan dan Laura tadi, beberapa bulan kemudian si Laura ini menghilang cuy. Tepatnya pada bulan Juli 2012, Shawn ini melapor kepada polisi atas kehilangan Laura. Memang tiap hari si Shawn ini SMS kepada Laura untuk tahu kabarnya Laura. Tetapi setelah beberapa hari si Laura ini tidak membalas chatnya si Shawn. Akhirnya si Shawn ini ngelapor ke polisi. Tetapi sayangnya polisi tidak mau menanggapi atau menyelidiki kasus tersebut dikarenakan latar belakangnya dari Laura ini. Memang mengidap penyakit mental si Laura ini, depresi Laura, kecemasan yang berlebihan, sering datang ke psikiater. Apalagi profesi Laura yang bekerja sebagai wanita pendamping. Polisi berkata, tenang aja kamu, dia ntar juga balik kok. Kamu kan lihat pekerjaannya sendiri tuh. Jadi mungkin dia disewa untuk beberapa hari. Tenang aja, nanti dia bakal balik lagi. Emang gak ada tanggapan yang berarti dari pihak polisi. Akhirnya si Shawn ini balik ke rumah. Tapi si Shawn ini tidak berhenti di situ saja. Shawn ini menyewa detektif swasta untuk mencari Laura. Emang kayak kentut banget nih polisinya. Maksudnya gini loh, apapun profesi yang dijalankan dan apapun kesehatan mental yang dia punya, jangan sampai itu jadi alasan buat enggak melakukan penyelidikan. Tugas polisi itu menyelidiki, bukan menghakimi. Untungnya detektif swasta yang disewa Shawn tadi berhasil mendapatkan riwayat panggilan dari HP Laura. Dan riwayat panggilan sebelum Laura menghilang, ada 8 panggilan terakhir kepada seorang pria yang bernama Dylan. Udah dapat info tersebut nih, Shawn langsung melapor kembali kepada polisi. Tetapi ya kalian tahu lah, polisi tetap saja tidak menanggapi atau menindaklanjuti kasus tersebut. Sekitar 4 bulan Laura menghilang, terjadi tragedi. Wayne Miller ditemukan di rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka tembak di bagian mata kirinya, dan kematian Wayne ini secara cepat dinyatakan sebagai bunuh diri tanpa ada investigasi yang dilakukan. Karena pada saat itu olah TKP dan keadaan Wayne Miller itu menunjukkan kalau dia bunuh diri. Setelah ayahnya meninggal, Dylan ini dengan sangat leluasa menguasai harta ayahnya. Pada bulan Mei 2013,
Dylan dan Mark ini seperti biasa melakukan criminal mission lagi, tapi kali ini mereka mau mencuri mobil pick up. Jadi mereka mencari iklan di googling gitu dan mencari orang yang menjual mobil pick up, dan ketemu ada seorang pria di sana yang bernama Tim Bosma yang mau menjual mobil pick upnya. Dihubunginlah Tim Bosma ini sama mereka dan diajakin ketemuan. Mereka janjian untuk melakukan test drive pada tanggal 6 Mei. Mereka janjian ketemu di rumahnya Tim Bosma. Mereka pun datanglah ke sana, tapi pada saat mereka datang ke sana, menurut pengakuan istrinya Tim Bosma, mereka ini jalan kaki cuy. Mereka nggak bawa kendaraan sama sekali. Dan mereka datangnya udah malam banget, sekitar pukul 21.30-an. Jadi waktu yang aneh banget untuk melakukan test drive kan, untuk transaksi pembelian. Walaupun ini aneh banget, Tim Bosma dan istrinya butuh banget uangnya nih dari hasil jual mobil tersebut. Jadi Tim Bosma tetap menemani mereka untuk melakukan test drive. Setelah 1 jam Tim Bosma pergi bersama Mark dan Dylan tadi untuk melakukan test drive, tapi tidak pulang-pulang juga. Sherlyn, istri Tim Bosma, khawatir, kok suami aku belum pulang juga ya. Dia mencoba menelpon Tim Bosma tapi nggak ada jawaban, malah langsung nyambung ke voicemail yang artinya HP-nya mati. Aku rasa tadi HP-nya udah dicas deh. 2 jam gak ada kabar dari suaminya. Akhirnya si Sherlyn ini, istri Tim Bosma, menelpon polisi. Dan polisi langsung datang ke rumah Tim Bosma. Mereka wawancarai segala macam tentang Tim Bosma, kemana mereka. Dan polisi melakukan pencarian, tetapi sampai keesokan harinya polisi tidak dapat menemukan keberadaan Tim Bosma. Polisi secara tanggap melakukan penyelidikan dan teman-teman keluarga Tim Bosma pun membantu dalam penyelidikan tersebut hingga membentuk tim yang disebut dengan The Bosman Army. Tidak seperti kasusnya Laura, polisi langsung menemukan bukti rekaman CCTV kalau mobil pick up-nya Tim Bosma itu setelah meninggalkan rumah diikuti oleh Suzuki hitam. Dilihat dari CCTV, Suzuki dan mobil pick up Tim Bosma menuju hangar. Itulah terakhir kalinya mobil pick up dari Tim Bosma terlacak oleh kamera CCTV. Polisi datanglah ke hangarnya si Dylan ini untuk mencek, mereka juga mencek CCTV yang ada di sekitar hangar tersebut. Bisa dilihat dari CCTV kalau Dylan dan Mark masuk ke dalam hangar gak lama setelah itu. Di kamera CCTV di luar hangar bisa terlihat ada nyalaan api yang menyala semalaman. Polisi langsung melakukan penangkapan pada Dylan, dan pada saat menangkap Dylan, ternyata Dylan sedang memegang kunci mobilnya Tim Bosma tadi. Dan saat itulah dia langsung didakwa atas tuduhan pencurian. Dia belum bisa didakwa atas tuduhan pembunuhan karena belum ada bukti sama sekali. Sedangkan di dalam mobil Tim Bosma terdapat selongsong peluru, dan di selongsong peluru tersebut ada sidik jarinya si Dylan. Dan di belakang mobil pick up dari Tim Bosma itu, setelah dicek ditaburi lumino, terdapat banyak lumuran darah. Dan kalian tahu kan itu darah siapa? Betul, itu adalah darah Tim Bosma. Setelah dites dan petugas juga menemukan alat pembakar, mereka menemukan sisa jasad Tim Bosma dari nyala api yang tadi malam terlihat di CCTV. Jadi Tim Bosma tadi malam itu dibakar hidup-hidup. Sudah gak ada keraguan lagi, bukti-buktinya juga udah kuat. Tim kepolisian langsung mendakwa Dylan atas pembunuhan Tim Bosma. Kepolisian juga punya catatan-catatan lain yang berhubungan dengan Dylan, seperti hilangnya Laura dan kasus kematian ayahnya sendiri. Jadi kasusnya ini akhirnya dibuka kembali dan polisi menyelidikinya kembali. Tepat pada tahun 2012, tanggal 3 Juli,
Laura janji ketemuan dengan Dylan di suatu stasiun kereta. Setelah ketemu dengan Dylan ini, melalui aktivitas HP-nya Laura, mereka ini pergi menuju ke rumahnya Dylan. Setelah itu, jejak digital Lauranya menghilang dan beberapa menit kemudian setelah aktivitas di HP Laura, Dylan juga mengirim pesan ke Mark seperti ini. Aku sedang melakukan sebuah misi, akan kembali setelah 2 jam. Dan setelah beberapa minggu Laura ini menghilang, Dylan ini juga melakukan aktivitas yang mencurigakan. Sebelum 2 bulan Laura menghilang, Dylan ini beli satu alat pembakar yang besar yang bernama The Eliminator, yang ditemukan petugas polisi di kasus Tim Bosma tadi. 1 hari sebelum Laura menghilang, beli senjata ilegal dari kenalannya Mark. 1 hari setelah Laura menghilang, iPad yang pernah dikasih sound ke Laura nyambung ke komputernya Dylan, tapi nama iPad-nya ini sudah diganti jadi Mark iPad. Di hari yang sama, Dylan memakai HP-nya untuk mengambil foto, yang fotonya lumayan serem. Jadi gue ingatin kalau nggak sanggup jangan dilihat ya. Jadi ada terpal warna biru yang membungkus sesuatu di dalamnya. Dan di sampingnya ada anjingnya milik Dylan. Dan di dalam terpal tersebut kita yakini adalah jasadnya si Laura. Pada tanggal 23 Juli, alat pembakaran yang tadi dibeli Dylan akhirnya sampai di hangar milik Dylan. Langsunglah dia beraksi. Dylan kirim pesan seperti ini ke Mark. Alat pemanggang sudah panas nih, siap menerima daging. Dylan juga pada malam itu ketahuan mencari di internet beberapa temperatur yang dibutuhkan untuk bisa mengkremasi tubuh manusia. Dylan ini nanyainnya ke forum-forum gitu, dan ada yang jawabin pertanyaan tersebut. Kok ada gitu ya yang jawabin pertanyaan tersebut? Creepy banget. Masih di malam yang sama, tanggal 23 Juli, Dylan mengambil fotonya Mark yang sedang berdiri di depan hangar sambil memegang sapu penggaruk untuk alat pembakar tersebut, dan dia juga sambil senyum-senyum juga. Dan Dylan juga mengambil video pada malam tersebut. Bisa terlihat ada percikan-percikan api yang menurut tim investigasi itu berasal dari alat pembakar tadi pada saat mengkremasi tubuhnya si Laura. Sadis, bro. Yang bikin tambah creepy lagi, 1 hari setelah pada tanggal 24 Juli, Mark membuat sebuah lagu tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap Laura, dan mereka membuang HP Lauranya ini ke danau. Berikut lagunya. Off on skin and bone, now the bitch lay on some ashes stone. Last time I saw her outside the home, and if you go swimming you can find the phone. Semua bukti pun sudah jelas. Akhirnya mereka didakwa atas pembunuhan dan pencurian. Akhirnya kasus Laura dan tim Bosma terungkap dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan polisi. Tapi bagaimana dengan kasus ayahnya Dylan? Polisi juga ternyata menemukan cukup bukti untuk menyatakan si Dylan ini melakukan pembunuhan terhadap ayah sendiri. Si Wayne tidak meninggal bunuh diri, tetapi dia dibunuh. Motifnya apa sih si Dylan ini membunuh ayah sendiri? Menurut banyaknya karyawan di perusahaan, pada saat Wayne meninggal dunia, memang hubungan Dylan ini tidak baik dengan ayahnya. Jadi Wayne ini ingin mengembangkan perusahaannya agar makin maju. Tetapi anaknya Dylan tidak setuju. Lebih baik uangnya dipakai untuk bersenang-senang saja. Akhirnya ayahnya murka. Jadi mulai sekarang ayah bakal hentikan apapun ke kamu. Mendengar hal tersebut pastinya nggak terima. Jadi akhirnya tim investigasi menyimpulkan bahwa Dylan ini membunuh ayahnya. Di dalam persidangan, Dylan didakwa atas pembunuhan 3 orang, Laura, ayahnya, dan tim Bosma. Sedangkan Mark didakwa atas 2 pembunuhan orang.
Laura dan tim Bosma. Persidangan 3 kasus tersebut digelar secara terpisah. Yang pertama kali diadakan adalah kasus tim Bosma pada tahun 2016. Dylan dan Mark dinyatakan salah dan diberikan hukuman seumur hidup dengan minimal mengajukan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Untuk Wayne, ayahnya Dylan, didakwa sama, sedangkan untuk Laura, mereka berdua juga dinyatakan bersalah, diberikan hukuman yang sama. Jadi total Dylan dapat bebas syarat setelah 75 tahun di penjara, sedangkan untuk Mark 50 tahun. Parahnya pada persidangan Laura, Dylan ini sama sekali tidak memakai pengacara. Jadi Dylan ini membela dirinya sendiri. Pada saat persidangan, Dylan bebas tanya jawab ke keluarganya Laura. Nah, ada satu kisah, ayahnya Laura tuh kan sempat jadi saksi kan, dan dia ditanya-tanya sama Dylan. Dan Dylan pun secara frontal nanya ke ayahnya hal-hal pribadi. Dia bilang kayak gini, Laura kan profesinya gini, kamu ayahnya macam apa sih membiarkan dia begitu saja? Sad banget gak sih seorang ayah dengar pernyataan seperti itu, masih bisa bela diri setelah membunuh anaknya sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kisah hari ini adalah peran orang tua sangat besar dalam kehidupan anaknya. Dan untuk polisinya, selamat membuat orang-orang pada kesel. Karena coba aja dari kasus pertama, polisi ini udah menanggapi kasusnya Laura, pasti tim Bosma dan ayahnya Wayne tidak meninggal karena si Dylan dan Mark ini sudah ditangkap. Mungkin. Dan satu lagi, ingat, polisi itu tugasnya menyelidiki, bukan menghakimi, karena menghakimi adalah tugasnya hakim. Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap kalian menyukai video-video saya. Kalau kalian suka, silakan di-subscribe dan like. Dan jangan lupa untuk di-komen, karena saya butuh komen-komen kalian, masukan-masukan kalian untuk konten-konten berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Shoo!